Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para penderita ambeien, banyak yang bertanya pada bulan kedua sampai ketiga itu masih sembelit dan sulit membuang air besar. Banyak yang bertanya apakah ini terjadi penyempitan atau ini terjadi semacam gangguan, bagaimana caranya, padahal katanya sudah makan sangat dijaga makannya, makan nasi lembek, makan sayur, makan jus, ya, minum jus, tapi masih sering sulit BAB. Ini bagaimana? Saya bisa menyarankan, tapi ini sifatnya tidak memastikan ya. Itu sulit BAB itu menurut saya karena belum bisa melunakkan BAB satu. Yang kedua, memang ada sedikit penyempitan dari lubang buang air besar kita. Itu wajar. Ada juga yang mengatakan fasesnya itu kecil tapi panjang kalau keluar. Rata-rata atau banyak juga yang seperti itu. Artinya barangkali ini memang agak menjadi lebih sempit ya lubangnya sehingga keluarnya lebih kecil. Otomatis juga akan sedikit lebih sulit. Nah, sedikit lebih sulit sehingga menimbulkan rasa sakit, bisa panas, bisa nyeri, macam-macam. Tetapi saya berkali-kali menyampaikan kalau itu masih dalam kurun waktu 2 sampai 5 bulan itu saya anggap wajar ya. Saya anggap wajar itu karena kejadian ini menimpa juga banyak teman kita yang sampai 4 bulan, 5 bulan, tahu pada akhirnya juga berkurang. Meskipun banyak juga yang 2 bulan itu sudah mulai enak. 2 bulan itu sudah bisa naik motor, ya. 2 bulan sudah nyerinya berkurang. Tapi ada kasus lain pada diri penderita yang lain itu berbeda kasus. Hal semacam ini menjadi bisa menjadi tanda bahwa memang kita tidak sama. Tubuh kita itu dalam menerima obat, menerima asupan makanan, itu responnya tidak sama. Ada yang contoh, saya itu kalau minum kopi kadang-kadang nggak bisa tidur. Tapi teman saya yang ngopi bolak-balik itu, ya waktu ngantuk ya ngantuk, tidur. Nah, apa ini sebabnya? Apakah setiap orang minum kopi sama dengan saya efeknya? Itu tidak sama. Saya kadang sering kali kalau minum kopi itu dredeg gitu. Dredeg itu apa? Kayak berdebar-debar gitu. Karena memang saya jarang minum kopi dan saya tidak ngefan ya. Ngopi itu tidak ngefan. Kalau toh saya ngopi sama teman-teman ya paling pesennya ya teh atau es Milo gitu-gitu, energen gitu-gitu, susu gitu ya. Jarang saya pesen kopi langsung. Kecuali kalau saya bertamu kemudian dikasih kopi langsung, dia tidak nanya, ya sudah kita minum. Jadi yang perlu kita ingat respon tubuh kita terhadap obat, terhadap asupan makanan, terhadap minuman, bahkan mungkin terhadap buah dan macam-macam camilan itu berbeda. Itu yang perlu menurut saya kita sadari bahwa tubuh kita itu tidak sama dengan tubuh teman-teman kita, meskipun kita sama-sama operasi ambeien, meskipun kita sama-sama punya penyakit yang sama. Nah, sehingga tidak bisa saya yang 1,5 bulan sembuh itu dijadikan patokan. Oh, seharusnya 1,5 bulan itu sembuh. Lah itu buktinya yang di YouTube itu 1,5 bulan sembuh sudah bisa naik motor, saya kok belum, akhirnya stres. Nah, itu yang enggak, menurut saya keliru ya. Di YouTube ini banyak informasi dari teman-teman itu ada yang sampai 5 bulan ya, 5 bulan baru sembuh. Kemudian apakah setelah sembuh 5 bulan itu enggak ada rasa-rasanya? Ya masih ada, kadang-kadang masih ada. Di YouTube ini pula juga ada yang menginformasikan saya sudah 1 bulan lebih sedikit sudah enak, saya 3 minggu itu sudah bisa beraktivitas. Ya ada juga, tapi itu kan belum tentu sama dengan tubuh kita. Kalau kita ambil rata-rata, saya sering menyebut ya antara 1 sampai 2 bulan. Itu rata-rata yang tidak pasti, bisa lebih. Ya, bisa lebih. Nah, itu
kalau saudara-saudara sudah memahami itu ya mungkin kalau yang 2 bulan masih begini, pikirannya begini aja, paling ya 3 bulan ini akan lebih enak. Yang 3 bulan belum, paling nanti 4 bulan sudah mulai enak. Yang 4 bulan belum, paling nanti 5 bulan enak. Yang 5 bulan belum, paling siapa tahu bulan ke-6 saya ini sudah enak. Gitu aja pikirnya. Ya. Kalau kita menyamakan kasus yang kita hadapi dengan peristiwa ataupun yang terjadi pada teman kita yang lain, terutama yang lebih cepat sembuh, itu nanti pikiran kita jadi nggak karu-karuan. Itu buktinya di YouTube itu bahkan ada yang sekian sembuh, ada yang sekian sembuh. Kita itu kan sering dapat informasi begitu-begitu ya. Kita setelah operasi misalnya dijenguk orang, tetangga, teman, "Lu kenapa kok operasi?" gitu kan. "Kenapa nggak coba ini dulu?" "Itu loh, dulu temennya teman saya itu pakai ini sembuh tanpa operasi." "Iya, itu temennya teman saya juga katanya begitu, kata-katanya." Dawa wis, urusane dawa wis repot, wis angel kalau sudah begitu. Nah, kita jangan sampai yang sudah operasi terutama jangan terpengaruh begitu, terus getun menyesal, itu nggak usah. Kita sudah ambil jalan operasi, ikhtiar kita operasi ya sudah. Saya pun juga begitu, ketika operasi dijenguk teman gitu atau tetangga itu bilang, "Oh, teman saya itu ya begini, sembuh sekarang, sudah ini, dulu begini." Dia padahal tidak mengalami dan barangkali tidak detail menerima informasi dari temannya itu. Nah, termasuk itu membandingkan jangka waktu sembuh dengan orang lain. Itu menurut saya perlu disadari, respon tubuh kita terhadap obat, terhadap ini itu berbeda. Saya contohkan kayak tadi, ada orang yang sudah terbiasa ngerokok, bau rokok itu biasa. Yang nggak pernah ngerokok, bau beluk asapnya sudah pusing, sudah ini. Itu kan nggak sama. Ada lagi, kalau Anda mungkin yang biasanya naik mobil ada parfumnya. Itu saya kalau parfumnya nggak cocok itu pening, muter-muter pusing. Tapi orang yang cocok ya enjoy aja, iya kan? Nah, begitu. Itu di keluarga saya juga begitu. Kalau bau ini nggak suka, bau ini pusing, dia mau muntah gitu. Tapi saya tenang-tenang saja. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Jadi kita tidak perlu sangat panik kalau toh masih dalam kurun 6 bulan, ndak merasa tidak normal, ndak apa-apa. Yang penting kata kuncinya itu bisa keluar BAB-nya meskipun ya agak perih-perih, agak sakit-sakit, bisa keluar agak banyak. Itu berarti kotoran yang ada di tubuh kita itu bisa keluar ya. Air besar yang sudah tidak menghasilkan energi di tubuh kita itu bisa keluar. Jadi seperti itu, nggak usah panik. Nah, bagaimana yang sembelit-sembelit, sulit-sulit? Salah satu yang saya lakukan itu minum jus tomat. Ini pun yang perlu dicatat, ada yang cocok, ada yang tidak. Banyak yang cocok, laporan ke saya itu banyak. Yang nggak mempan juga ada. Artinya namanya ini kan cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Kalau Anda makan rawon, itu enak di sana. Makan ini enak di sana. Apakah enakmu itu pasti enak di saya? Kan juga enggak. Nah, itu menurut saya salah satu pemikiran atau mindset yang harus kita sadari, yang tidak perlu kita sesali, yang tidak perlu kita khawatirkan berlebihan. Oh, si A sembuh 1 bulan, saya 1,5 bulan nggak apa-apa. Dia 1 bulan nggak sampai, kita 2 bulan, ya nggak apa-apa. Toh akhirnya endingnya sama-sama sembuh. Itu kan. Nah, dan yang jelas banyak yang sudah 5 bulan ke atas yang awalnya itu sering nanya-nanya itu sudah undur diri dari pertanyaan-pertanyaan itu karena sudah sembuh. Itu saya senang ya kalau sudah sembuh itu ya. Cita-cita orang sakit itu kan hanya satu, sembuh itu kan. Tapi jangan berpikiran yang operasi sembuh normal enggak, kayak yang asli kayak ya, kita harus sadari juga namanya operasi itu pasti ada bekas-bekasnya. Tapi kita harus optimis bahwa itu akan sembuh. Itu saudara-saudara ya. Semoga sedikit motivasi ya, bukan motivasi ya. Ini apa ya? Pokoknya Gedabrus lah ya. Pokoknya Gedabrus ini kalau ada manfaatnya ya kalian ambil, kalau enggak ya dilihat aja, ditonton aja sampai habis. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kabarkan video ini kepada teman-teman Anda yang
sakit ambeien yang malu bercerita, suruh nonton, siapa tahu dia punya jadi berani bertanya, dia berani menyampaikan keluhan-keluhannya. Kita sekali lagi jangan malu, nggak usah gengsi, nggak usah minder, nggak usah rendah diri kalau kita kena ambeien, biasa saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.